mengkaji dan mewawancarai salah satu masalah sosial yang ada di lingkungan kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Safira Ramadhani, dan di sebelah kanan saya Nurdia Amelia. Saya Maitsara Yandini. Dan di sebelah kiri saya Sonia Sedinata. Saya Daniel Sinananda. Saya Hetri Nurhana. Dan kami di sini memberi judul yaitu 100 kehidupan penjual koran dalam menghadapi tekanan ekonomi. Halo guys. Jadi kali ini kita bakal ketemu tukang koran di lokasi pertama, yaitu di Jalan Dr. Wahidi. Ikuti kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita udah bersama tukang koran yang ada di salah satu jalan Danau Citarum. Nah, boleh perkenalan dulu nggak nih Pak, nama bapaknya siapa? Nama saya, perkenalkan nama saya Roni, sebagai pengasung jual koran di Simpang Lampu Merah. Dan Nah Pak, sudah berapa lama nih Bapak bekerja sebagai penjual koran? pemulai penjualan dari 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah, sebagai pencarian di koran ini untuk sebagai ekonomi hari-hari, alhamdulillah, untuk melepaskan ekonomi lah kan, dengan keadaan. Karena kita dengan sesuai dengan keadaan ya kan, mau kerja barat pun nggak bisa, ya inilah kemampuan kita maksimal mungkin. Itu sebagai mencari hidup ya kan, itu sebagai untuk menyambung hidup per hari, dan itulah sebagai untuk berkomunikasi ya dengan saya dan kawan-kawan. Sekarang kan banyak bisa baca berita dari berita online Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tuh dengan itu? Ya tergantung nggak kan, ya kadang-kadang ada yang melengkapi, kadang-kadang ada yang berbeda itu beritanya. Kemungkinan dalam halnya tidak sama gitu kan, mungkin dalam hal tidak sama beritanya antara online dengan berita di koran gitu yang tersebar kan gitu. Ya, berita-berita yang tertentu ya kan, berita yang di koran ataupun di online kan gitu. Itulah sebagai sementara kan. Oke Pak. Nah, bagaimana kondisi pendapatan Bapak sebelum dan sudah berkembangnya teknologi digital nih Pak? Alhamdulillah, kita mentargetkan sesuai dengan penjualan. Berapa kita banyak yang dibawa, sesuailah mendapatkan target per hari. Kalau enggak sesuai dapat target per hari kita jual, enggak mungkin lah mendapatkan per harinya gitu. Dan menurut Bapak nih Pak, apa faktor utama yang menyebabkan penjualan koran mengalami tekanan ekonomi pada zaman sekarang nih Pak? Dalam kondisi ekonomi ini, karena mata pencarian lah kan, sesuai dengan mata pencarian masing-masing, dan kita tidak bisa memprediksikan dalam pencarian per hari kan. Kemungkinan masing-masing kan ada haluan masing-masing, aktivitas pun masing-masing kan gitu. Dan apa strategi Bapak yang Bapak lakukan untuk menjaga penjualan tetap berjalan? Sistemnya pelanggan Mas, pelanggan, dan kita berusaha maksimal mungkin. Yang penting kita usaha kan. Kalau kita nggak turun hari ini, nggak dapat uang lah kan gitu usahanya. Kalau kita turun, alhamdulillah pasti ada dapat usahanya. Berarti Bapak udah ada pelanggan tetap gitu ya Pak? Tentu ada pelanggan tetap ya, tergantung ini kan kita yang belum disimpan kan. Terus kalau lampu merah ya dapatlah langganan yang tetap. Kalau enggak lah. Kalau dalam kerja yang enggak menentu, pelanggannya enggak menentu. Nah, menurut Bapak, apakah profesi penjualan koran ini masih memiliki masa depan di era modern saat ini? Dia tergantung, karena tidak semua yang kita bisa merangkul atau merangkap, dan tergantung dari aktivitasnya. Itulah secara pribadi kan. Kalau saya pribadi mungkin pertahanannya sampai seumur hidup mungkin di korannya. Karena kita mau aktivitas, mau jual apa, usaha apa, mau kerja apa kan tidak memungkinkan keadaan fisik kan gitu sementaranya. Ya, itu sistemnya. Nah, apa harapan Bapak terhadap pemerintah, perusahaan media, atau masyarakat agar profesi ini tetap bertahan? Ini apa
sistemnya, sistem dari iklannya, dari perusahaannya. Ya mungkin kalau dia bisa bertahan ya kita bertahan juga kan gitu. Kalau dia nggak bertahan ya mau apa kan? Terus kita mau kemana lagi kan? Itu sistem. Oke. Nah, terakhir nih Pak, adakah pengalaman atau cerita penting yang ingin Bapak tambahkan tentang menjalani profesi ini? Mungkin untuk sementara kita menjalani apa adanya kan, tidak melebih-lebih kan, sistemnya kan. Yang penting kita mengikuti aja sistemnya. Tak terlalu mau datang gimana enggak, cuma apa ada jalan kan. Kita terima aja, bersyukur kan. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya udah berkenan untuk diwawancarain. Ya, mana. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama ya, makasih juga ya. Tetap semangat terus. Halo guys, jadi kita kali ini bakal beli koran bapaknya. Bapak satu ini berapa ya Pak? Pak, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu nggak Pak? Nama Bapak siapa? Saya nama Pak Awi. Sudah berapa lama Pak jadi penjual koran? Oh, sebelum corona saya udah jualan koran. Oh, Nah, corona tuh sebelum corona saya udah jualan koran gitu. Nah, udah 14 tahun dah saya. Pertama di Polda. Di Polda sekarang kan ditutup sana kan. Oh, Pindah iya. sini. Nah, kan pindah sini. Ini Pak, apa yang membuat Bapak memilih profesi ini? Itu apa? Jadi penjual koran. Oh, menjadi jual koran nih. Saya kan orang sakit nih jual koran. Nah, kalau udah jual koran, saya duduk kerja bangunan. Nah, kerja bangunan tuh sampai jual koran. Apakah perkembangan berita online dan media sosial mempengaruhi jualan pembeli koran? Dengan adanya media sosial ini apakah mengurangi jualan Bapak? Ada aja. Bagaimana menurut Bapak nih minat masyarakat tentang koran ini banyak enggak? Nah, sekarang susah mau laku. Oh, Soalnya ada HP tuh. Nah, kayak mau laku sekarang. Kalau dulu iya dulu ramai banyak. ramai para pembeli tuh. Sekarang susah mau laku. Soalnya ada HP. Jadi sekarang pada pakai HP ya? Nah, pakai HP semua dah. Biasa orang kalau mau beli itu atau mau cuci mobil, untuk ngecat-ngecat gitu kan, biasanya lap kaca gitu kan. Oh, baru beli korannya. Baru beli koran. Ini Pak, menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan penjual koran itu mengalami tekanan ekonomi? Iya. Terutama anak saya tuh, saya ini orang dulu orang tak punya, jadi jual koran. Nah, jual koran tuh dibantu kena orang kantor Tribun. Nah, dibantu. Jadi Apa strategi Bapak yang Bapak lakukan untuk menjaga penjualan tetap berjalan? saya juga ikut cari makan lah. Nah, jadi nasihat 1.000-2.000 kan. Pengalaman Bapak atau cerita yang penting Bapak itu tambahkan tentang penjualan koran ini gimana lah? Dia berhasil lah. Oh, Nah, cukup makan lah jualan koran. selamat Bapak. Penjual koran di dua lokasi yang berbeda. Harapan kami
Semoga para penjual koran di sekitar kami ini bisa sejahtera di era globalisasi saat ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dira dia mau nutup. Umingaw malalim, pumikit na muna, at baka